Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mengasihi Tuhan Yesus dan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya akan teruskan dengan devotion kita dari Mazmur pasal 91 ayat 1. Yang terakhir kita telah mempelajari bahwa dia, kalau kita bernaung dalam naungan yang maha tinggi, El Elyon, di tempat rahasia, tempat tersembunyi, secret place, maka kita akan aman di dalam kehidupan kita. Nah, kita kembali lagi kepada Abraham, bapak orang beriman. Bagaimana pertama kali dia ketemu dengan El Elyon? Karena saya akan menjelaskan di sini praktikal atau mempraktekkan bagaimana supaya kita membuat dia menjadi El Elyon, Allah yang maha tinggi di dalam kehidupan kita. Abraham, pasal yang ke-12 dari kitab Kejadian, dipanggil Tuhan. Dia baru mendapat wahyu ada bahwa Allah itu Yahweh. Dan dia taat, dengan iman dia berjalan mengikuti perintah Tuhan. Pasal 13, dia sangat diberkati oleh Tuhan. Karena dia mengikuti Tuhan, dikatakan pasal ke-13 bahwa dia ini, ayat 1 dikatakan, maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Ayat 2, adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Dia mengikuti Tuhan, diberkati bersama Lot keponakannya. Tetapi Tuhan hanya memanggil Abram, dan harta mereka terlalu banyak, sehingga Abraham bilang ke Lot, saudara baca nanti, bahwa engkau pergi kemana saja. Lot memilih kota Sodom. Dia pergi, dia lihat kota, dia pergi. Abraham tetap di padang. Apa yang terjadi? Beberapa waktu kemudian ada 7 raja berperang dengan Raja Sodom dan teman-temannya. Dan mereka mengalahkan. Waktu Abraham dengar itu, dengan 300, pasal 14, dengan 318 orang, dia bisa mengalahkan ke-7 raja. Dan dia mengambil semua harta daripada ke-7 raja ini. Termasuk Lot juga dibebaskan dan dikembalikan semua hartanya. Nah, waktu dia selesai berperang, ayat yang ke-17 dari pasal 14. Setelah Abram kembali dan mengalahkan Kedor Laomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong di lembah Sahwe, yakni lembah raja. Ayat yang ke-18. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Pertama kata El Elyon dari ayat ke-18 ini. Ini lambangnya Tuhan Yesus membawa roti dan anggur. Kita tahu, kita mungkin hari Minggu lalu kita Paskah, kita baru menyaksikan perjamuan kudus dan lain-lain. Ayat 19, lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, El Elyon, pencipta langit dan bumi. Nah, kata pencipta langit di sini ini kurang bagus. Sebenarnya kalau di New King James dibilang possessor, yang memiliki, pemilik langit dan bumi. Kalau di Amplified Bible dikatakan possessor, yang memiliki, and creator. Artinya yang menciptakan langit dan bumi. Heaven and earth. Ayat 20. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, El Elyon, yang telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Abram sekarang dapat perwahyuan lebih lagi mengikuti Tuhan. Dia tahu sekarang bahwa El Elyon ini yang memiliki langit dan bumi. Dan dia menang itu bukan kekuatan dia. Karena El Elyon beserta dengan dia, otomatis dikasih perpuluhan. Karena inilah pertama kali kata perpuluhan keluar di Alkitab. Adam langsung memberikan. Kenapa Adam dapat perwahyuan itu? Karena kita tahu semua langit dan bumi adalah milik Tuhan. Bahkan hidup saudara, hidup saya adalah miliknya Tuhan juga. Kalau kita dapat perwahyuan itu, maka kita akan memberi perpuluhan, bahkan buah sulung dan lain-lain, itu dengan sukacita. Kenapa kita dengan sukacita memberi itu? Karena kita tahu semua yang ada pada kita, ini karena Tuhan, Allah yang maha tinggi. Umpamanya banyak orang baca Mazmur 23.
Orang senang baca Mazmur 23. Kalau saudara ke Amerika di kubur-kubur itu semua ada Psalm 23. Tapi orang gak mau baca Mazmur 24 ayat 1. Apa dikatakan? Mazmur 24 ayat. Mazmur Daud. Tuhan yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta ada di dalamnya. Kalau kita ikut Tuhan terus kita dapat perwahyuan itu, saudara. Kita tahu bahwa semua ini miliknya Tuhan. Nah, sudah layaknya kita memberi. Kenapa Abraham memberi perpuluhan? Karena waktu saudara belajar tentang Matius pasal 6, tempat rahasia, yaitu ayat 4 di mana kita memberi, ayat yang ke-6 di mana kita berdoa di tempat tersembunyi, ayat 17-18 di mana kita berpuasa, hubungan pribadi dengan kita dengan Tuhan itu harus ditambah kita pererat. Nah, di ayat 21 Tuhan Yesus berkata dari Matius pasal 6, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kalau hati kita ke Tuhan, maka kita memberi ini kita akan memberi dengan sukacita. Karena kita tahu dia adalah yang empunya langit dan bumi. Sebab itu praktikalnya bagaimana kita membuat dia Tuhan yang maha tinggi. Kita harus belajar memberi apa adanya. Apa kehidupan kita, harta kita, apa saja. Ini adalah miliknya Tuhan. Karena di mana ada hati kita, di situ ada harta kita. Sebab itu bagaimana prakteknya untuk membuat dia yang paling tinggi. Yaitu kita tahu kalau kita baca Alkitab, Kejadian 1 ayat 1 dibilang, in the beginning God. Gak usah baca seterusnya. Ini principle of the first. Prinsip pertama. Pada mulanya. In the beginning. Itu Tuhan. Kita bangun pagi. In the beginning. Pertama itu apa? Kopi, WhatsApp, Facebook, atau Tuhan. Di dalam segala area hidup kita. Kita bekerja. Pada mula pertama adalah Tuhan. Karena itu Tuhan kita Yesus. Dia pemilik langit dan bumi. Dan dia El Elyon. Allah yang maha tinggi. Sebab itu dari Filipi pasal 2. Ayat yang ke-9 sampai 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Dan mengeruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit. Yang ada di atas bumi. Yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kalau kita tahu hal ini, dia ada di tempat yang meninggikan dia. Di mana dia sekarang? Dia sekarang adalah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Begitu banyak ayat, termasuk di Ibrani 12 ayat 2. Jadi dia yang tempat maha tinggi. Sebab itu setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Banyak orang mengetahui dia sebagai Yesus, sebagai juru selamat. Puji nama Tuhan Yesus. Memang dia adalah juru selamat. Joshua artinya Allah yang menyelamatkan. Tapi dia yang juga Kristus. Artinya dia yang diurapi. Dan kita pun senang kalau kita tahu kita diurapi oleh Tuhan. Ada kuasa Roh Kudus dan kita sangat perlu. Tapi bukan saja dia Kristus, tapi dia ini Tuhan. Artinya apa? Dia kurios. Dia yang empunya segala-galanya. Jadi kalau di dalam kehidupan saudara dan saya, kita membuat dia El Elyon yang maha tinggi. Karena Allah Bapa telah meninggikan dia. Nama di atas segala nama. Maka di dalam kehidupan kita, kalau kita mau berlindung dalam Tuhan, di dalam kita doa, di dalam kita puasa, di dalam kita memberi, dia selamanya harus yang nomor satu. Yang paling pertama. Sebab itu Tuhan Yesus berkata, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan ditambahkan. Sebab itu di dalam masa-masa sekarang, kita harus di dalam rumah karena virus corona ini atau COVID-19. Marilah kita bersatu terus dengan Tuhan. Membuat dia yang paling utama, yang nomor satu dalam kehidupan kita. Maka berkat Tuhan akan mengalir dari Mazmur 91. Tuhan Yesus memberkati.